Halo teman-teman, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Teman Cerita Dayat Piliang. Di sini kamu bisa bercerita tentang apapun yang bisa bikin resah dan gelisahmu berkurang. Aku ingin podcast ini bisa menjadi ruang aman dan nyaman untuk kita menceritakan hal-hal yang mungkin tak bisa kita bagikan ke orang-orang. Selamat mendengarkan. Oke, kita ketemu lagi di bagian keempat dari siniar Teman Cerita Dayat Piliang. Aku mau cerita sedikit, boleh ya? Jadi akhir-akhir ini itu aku ngerasa senang banget karena kamu-kamu sudah mulai banyak yang mau terbuka sama aku. Mau menumpahkan isi hati dan gelisahnya meski itu hal sensitif sekalipun, kayak episode kemarin kan. Dan seperti yang aku sebutkan juga di Telegram, kalau kemarin sebenarnya sudah nge-record atau nge-take podcast episode ini gitu. Tapi nyatanya ada kejadian yang tidak bisa atau di luar kontrol kita, di luar kontrol aku juga gitu kan. Ya yang mana mati listrik. Begitu. Jadi ya mau tidak mau ditunda dan dilanjutkan hari ini dan langsung diupload malam ini. Jadi kalau kamu dengerin ini di take jam 2 siang waktu Indonesia bagian tengah karena lagi di Lombok gitu. Ya gitulah. Oke. Tapi ya oh iya, aku juga sebenarnya kayak episode yang lalu sebenarnya sedih juga. Ada rasa sedihnya gitu karena cuma bisa dengerin gitu, nggak bisa berkontribusi apapun, melakukan tindakan segala macam karena keterbatasan banyak hal ya. Yaitu kalau misalnya seandainya aku punya resource yang banyak apa segala macam gitu ya, bisa aja mungkin dibuat seperti melakukan tindakan, tapi nyatanya kan terbatas, cuma bisa dengerin aja. Tapi ya semoga siniar Teman Cerita Dayat Piliang ini bisa berjalan sesuai dengan harapannya, menjadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua bercerita gitu. Dan kerahasiaanmu terjamin di sini, nggak akan diumbar. Bahkan email kamu sendiri pun cuma aku yang tahu. Email yang kamu kirimkan untuk bercerita itu cuma aku yang tahu. Jadi jangan lupa ceritakan semuanya di sini lewat email temandayatpiliang@gmail.com. Oke, mari kita masuk ke cerita pertama. Oh, bukan cerita pertama. Ini hanya ada satu cerita hari ini. Karena ceritanya juga panjang ya gitu, dan kayaknya lebih efisien untuk kita mendengarkan satu cerita setiap satu episode gitu loh. Jadi kita mungkin lebih ringan aja ngedengerinnya dan lebih fokus dalam ya kayak nge-treat orang satu persatu aja gitu ketika lagi cerita gitu, nggak yang paku kayak jadi seminar gitu kan, aneh banget gitu, jadi nggak fokus, jadi terlalu terburu-buru, tergesa-gesa. Oke, jadi ini dia cerita dari teman kita. Ini bisa dibilang CLBK yang mungkin gagal ya, karena aku udah baca kemarin ya. Mari kita mulai ceritanya. Dikirimkan oleh teman kita perempuan. Hai sebelumnya, bukan gitu. Hai, sebelumnya aku minta maaf memakai email sekon gimana tuh bacanya? Sekon aku. Jadi ini email dia bukan yang utama. Aku seorang perempuan, maaf jika nama emailku seorang laki-laki karena mengenang nama kucing aku. Aku mengirimkan email ini karena aku ingin meminta saran dan ingin didengarkan ceritaku ini. Sedari SMP, aku menyukai salah satu teman SMP ku. Sebut saja nama dia AI. Artificial Intelligence, bukan. Kami berbeda usia 1 tahun saja.
Namun aku terlalu takut untuk bersikap so akrab dengannya karena dia seorang laki-laki pemalu kala itu. Ketika aku masuk SMA di kotaku, kala itu dia menghubungiku lewat DM Instagram. Ya, kami hanya basa-basi menanyakan kabar juga perihal sekolah masing-masing. Dan berakhir hanya dibaca saja DM-ku yang terakhir kala itu. Di bulan Januari tahun 2022 tepatnya, setelah aku membuat story di Instagramku, yang mana aku mengupload sebuah video bersama keponakanku yang sedang dirawat di rumah sakit, dia nge-reply storyku. Dari sinilah hubungan kami bisa akrab kembali dan berlanjut chatting di WhatsApp. Kala itu memang aku sedang sendiri, dia pun juga sendiri. Tapi bagiku mustahil saja dia sendiri karena sekarang dia sudah semakin keren dan manis hingga akhirnya rasa lama mulai tumbuh kembali. Singkat cerita, sewaktu itu aku memang belum bekerja lagi dan mencoba part-time. Setelah part-time usai, aku kembali menganggur di rumah sambil mencari pekerjaan lain. Di bulan Juli 2002, dia pulang ke rumah karena dia anak rantau dan menghubungiku bahwa ingin bermain bersamaku. Memang kerap kali ketika dia pulang, dia mengajakku untuk keluar berdua. Namun selalu gagal. Entah aku yang gak bisa atau dia yang gak bisa. Saat itu aku mengiyakan ajakannya karena ada waktu kosong. Singkatnya, beberapa hari setelah kepulangannya, di suatu sore di hari Kamis, dia berpamitan denganku dan aku menyusulnya ke stasiun guna memberi sebuah kado yang telah aku janjikan kepadanya saat ulang tahunnya. Aku akan memberinya kado, namun aku ingin memberikannya secara langsung padanya. Mungkin bisa dikatakan kami berpisah. Di stasiun itu adalah perjumpaan kami yang terakhir kalinya. Keesokan harinya saat dia tiba di kota tempat dia merantau dan telah tiba di kosannya, dia membuka isi kado dan membaca isi suratnya. Mungkin baginya terkesan berlebihan isi kadonya, tapi bagiku biasa aja, karena aku juga sering memberi kado kepada teman-temanku saat mereka ulang tahun. Aku berharap isi kado tersebut digunakan olehnya. Namun betapa menyakitkannya isi dari pesan WhatsApp-nya begini. Hahaha, kado dari mana? Kado dari kamu baru aku buka pas sampai kosan. Makasih banget ya, Ai. Nama panggilanku dengan dia. Gara-gara kamu ngasih aku jadi gak enak ngerepotin kamu. Uang dari mana kamu? Kan belum kerja. Kok ngasih kado segini banyaknya? Seketika aku langsung males banget sama dia karena isi pesan tersebut. Semenjak kado tersebut, aku dan dia mulai berjarak. Jarang video call, telepon, bahkan chattingan. Yang biasanya chat hari itu dibalas keesokan harinya. Entah dia sengaja menjaga jarak atau gimana, aku tak tahu. Yang penting aku masih sakit hati dengan isi pesan singkatnya tersebut. Tapi ada sisi lain yang gak bisa aku lupain. Bahkan ketika aku sedang PDKT dengan orang lain, rasanya gak bisa. Jikapun bisa, rasanya ada ruang tersendiri untuknya. Bukan karena ingin kembali dengannya lagi, tapi entah itu apa. Aku bingung. Kadang aku bisa melupakannya dengan mengingat kata-kata yang menyakitkan itu, tapi terkadang aku mengingat masa-masa manis bersamanya. Sungguh sangat mengganggu isi kepala dan mengganggu konsentrasi saat bekerja. Aku merindukanmu, Ai. Terima kasih untuk Bang Dayat telah menampung isi cerita kami semua. Terima kasih juga untuk tulisan-tulisan yang mewakili isi pikiran dan isi hati dan pikiran kami. Ya. Oke, Ai. Nama panggilan kamu dan dia. Menarik ya, jadi cinta lama bersemi kembali, tapi akhirnya ada muncul ketersinggungan yang membuat sakit hati yang berujung pada patah hati gitu ya. Berjarak kan, udah mulai asing. Tapi kayaknya dari penjelasan
cerita yang kamu ceritakan, kayaknya kamu belum jadian ya. Ini masih kayak gebetan aja gitu. Saling tahu kita nih deket, tapi nggak ada statusnya, nggak ada hubungannya. Kalau misalnya si cowok itu dekat sama cewek lain, kamu mau cemburu juga bingung gitu kan. Tapi udah mulai berjarak juga ya. Tapi yang aku lihat ya, sebenarnya bukan sepele juga, karena nggak bisa kita ini juga. Aku kan nggak berada di posisimu saat itu. Tapi kalau misalnya mau diambil sudut pandang objektifnya, ketika dia ketika dia ngechat kayak yang menyinggung kamu itu, dia kan ngechat itu kan nyampe di kota perantauannya dia, terus dia nyampe kosan, dia buka kado, dia kaget mungkin dengan isi kadonya, baru ngeliat, terus akhirnya dia mengirimkan pesan itu. Nah, kalau dari yang aku lihat dari penjelasan di cerita, dia kan orangnya pemalu ya, dan kayaknya dia juga orangnya nggak enakan, mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi kalau dia misalnya orangnya seperti itu, berarti ketika kamu ngasih kado dan kamu udah biasa ngasih kado ke orang-orang yang kamu kenal gitu kan, kamu bilang, dan ini mungkin sedikit lebih spesial karena ini seseorang yang kamu suka, kamu cinta, jadi mungkin kamu agak sedikit over di isinya gitu, beda dengan teman-temanmu yang lain, bisa jadi kan. Jadi reaksi yang didapatkan dari orang yang mungkin orangnya pemalu dan gak enakan, yang mungkin dia bukan tipikal orang yang menerima hadiah di hari ulang tahunnya, dia akan kaget gitu. Dia kaget kayak, wah kok sebanyak ini nih hadiahnya gitu. Dan bisa jadi nadanya beda gitu, karena kita kadang suka ngambil kesimpulan secepat itu gitu, padahal nggak kayak gitu maksudnya. Kayak misalnya kan bisa jadi dia chatnya tuh gini nadanya, hahaha kado dari kamu baru aku buka nih pas udah sampai kosan, makasih banget ya hai gitu, karena dia ucapin makasih loh. Terus baru dia lanjut di kata-kata yang mungkin menurut kamu ini menyakitin hati kamu gitu kan. Uang dari mana kamu, kan belum kerja, kok ngasih kado segini banyaknya. Jadi mungkin ini bukan kalimat merendahkan, tapi ini kayak kok kamu repot-repot mengusahakan ini gitu kan, mengusahakan memberi kado ini sedangkan kamu tidak bekerja gitu. Yang mana kalau nggak bekerja kan asumsinya kita tidak punya uang gitu kan. Jadi dia kayak kaget aja gitu, kamu cerita kamu udah lagi nggak kerja gitu kan. Akhirnya dia kaget ketika diberi hadiah sebanyak itu. Aku nggak tahu ya hadiahnya seberapa banyak dan apa aja isinya gitu kan. Dan bagi orang yang mungkin nggak pernah diberi kado, apalagi sama seorang cewek, pasti kesan pertamanya kaget luar biasa gitu. Makanya kita jangan jangan memakai sudut pandang kita gitu. Kita coba pakai helikopter view, gimana kalau misalnya dia dengan karakter yang seperti ini, reaksinya akan seperti apa ketika diberikan ini gitu. Ya kalau kamu kan udah biasa katanya kan gitu. Jadi ya bisa jadi ini cuma perbedaan perspektif aja gitu, sudut pandangnya beda, ya cara melihatnya beda ya gitu. Jadi salah paham lah kayaknya kalau dari yang aku lihat. Dan toh udah berjarak juga ya, dan kamu juga kayaknya lagi berusaha untuk melupakan dia, karena kamu bilang bukan karena ingin kembali lagi dengan dia gitu. Tapi kalau kamu memang suka sama dia, punya rasa lebih sama dia, coba kamu hilangkan sakit hatimu itu dengan cara cerita aja ke dia. Boleh nggak aku tahu waktu kamu ngomong gini tuh maksudnya gimana ya gitu.
aku kemarin tuh ngerasa nyesek gitu ketika kamu ngechat kayak gitu. Jadi aku pengen tahu dari sudut pandang kamu itu maksudnya gimana gitu. Karena namanya berpasang itu kan harusnya kita saling komunikasi ya. Enggak sih? Gitu kan, kita kayak apa yang nggak kita senangi ya kita ceritakan ke pasangan kita, bukan kita ceritakan ke orang lain gitu. Kadang agak beda nih konsep. Nggak tahu ya apakah ini karena kita sebagai orang Indonesia yang rasa nggak enakannya tinggi gitu kan, terus takut menyinggung orang lain, sehingga kita memilih untuk memendamnya sendirian atau menceritakan itu ke orang lain. Karena kan banyak juga rumah tangga yang notabene udah berjalan bertahun-tahun gitu ya, tapi kesalahan entah suaminya atau istrinya dia pendam sendiri gitu. Maksudnya kayak yang gak dia senengin gitu, dia ngebatin, terus dia ceritakan ke ibunya kan, atau ke siapalah gitu, saudara terdekatnya gitu. Jadi makanya kayaknya banyak mertua yang ikut campur kayaknya mungkin gara-gara faktor diceritain kayak gitu ya, kebanyakan kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih. Jadi kalau misalnya kita memutuskan untuk saling berpasang, ya udah berarti kita memutuskan untuk saling terbuka. Tapi karena ini juga kayaknya nggak berpasang ya, kayaknya cuma gebetan doang, nggak ada statusnya. Tapi nggak ada salahnya juga terbuka juga kan, sama-sama nyaman gitu. Kalian kan udah saling mengerti gitu ikatan itu gitu kan, kayak oke, kita ini jalan bukan sekedar jalan ya gitu, kita ini jalan ada rasa nyaman gitu kan. Udah sama-sama mengerti, berarti kan itu kayak ada ikatan. Tapi alangkah baiknya memang dijelaskan aja dulu gitu, kita ini apa gitu kan, biar semuanya clear, biar gak ada perasaan-perasaan yang tiba-tiba salah tafsir segala macam gitu kan. Makanya semua harus dijelaskan dengan detail gitu. Kita ini apa? Kita ini pacaran. Oke, berarti kita berhak terbuka, berarti kita berhak bercerita hal yang tidak kita senangin gitu, yang untuk kita evaluasi bersama gitu kan. Mestinya berpasang tuh seperti itu. Kalau sama pasangan aja nggak terbuka, gimana? Ya nggak sih? Kita berpasangan itu kita kan memilih teman hidup kita gitu kan. Selamanya kita akan bersama dia. Kalau kita tidak terbuka dan saling memendam, ya berarti kan itu bukan hubungan berpasangan gitu ya. Nggak tahu juga sih, mungkin beda cara orang menjalin hubungan. Tapi kalau kamu memang pengen melupa ya, kan di sini kamu nggak pengen balikan, tapi kalau kamu pengen melupa ya udah santai aja, jangan terlalu keras dilupainnya. Karena seperti di episode sebelumnya, kalau semakin diingat, semakin berusaha untuk kita lupa, akan semakin ingat kenangannya itu. Jadi santai aja, nggak usah terlalu nggak usah terlalu dipikirin. Kalau ada sakit-sakitnya dinikmatin, kalau ada kenangan-kenangan manis yang teringat ya udah dirasain aja gitu. Nggak usah terlalu keras untuk melupa, karena definisi cara paling tepat untuk melupakan ya udah dengan membiarkan waktu melepas segala kenangan-kenangan yang udah ada di kepala kita gitu kan. Perlahan tuh kan udah akan membiasa itu. Jadi kayak kita berdamai dengan rasa luka itu, dan itu kan perlu waktu yang berdamai. Ya gitu, cinta lama yang bersemi kembali, tapi ternyata tidak berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan. Emang kadang kita ini ya punya punya cinta yang tidak bisa kita lupakan dari itu. Meskipun kita belum jadian pada saat itu, kita baru suka aja.
tapi rasa sukanya tuh melekat gitu loh. Jujur aku sampai sekarang ada juga sih kayak gitu, kayak si Ai ini gitu kan. Ini udah aku ceritakan juga di podcast yang di Dear Diaries podcast ya waktu itu. Itu aku nulis surat dibacakan sama Kiki Saputri. Mungkin kalian mau denger, cek aja. That Pilyang X Kiki Saputri di Spotify itu ada. Oke, itu dia untuk cerita hari ini. Dan aku cuma mau ngingetin sekali lagi, kalau siniar teman cerita Dayat Pilyang ini ingin kujadikan tempat atau ruang yang aman dan nyaman untuk kita semua bercerita, yang kayak aku bilang di awal. Karena banyak orang yang gak bisa menceritakan banyak hal ke orang-orang terdekatnya, tapi kalau itu dipendam itu juga gak baik buat kesehatan jiwa. Kita harus menumpahkannya. Walaupun gak ada solusinya, setidaknya kita udah menumpahkan sedikit beban gitu ya, sedikit resah gelisah. Dan bahkan pun cuma dengan menuliskannya aja, tanpa mengirim cerita ke sini, dengan menuliskannya aja itu juga bisa bikin reda setidaknya sementara. Kita jadi lebih enak, kita kayak melampiaskan semuanya dalam tulisan gitu kan. Kamu ceritakan dalam tulisan, mau kamu kirim boleh, kita bacain di sini biar kita saling tahu juga gitu kan. Nanti ada sudut pandang baru, dan di sini kan bisa saling ngasih masukan juga nanti gitu kan, di komentar gitu kan. Ada di Spotify juga ada komentarnya, di YouTube juga ada komentarnya gitu kan. Jadi ya gitu. Semoga ini bisa jadi kayak misinya ya, maksudnya kayak harapan di awal, jadi ruang yang aman dan nyaman untuk kita bercerita, dan semuanya anonim gitu. Kecuali kalau kamu pengen disebutkan, ya udah kamu ceritakan aja dari awal, saya seorang perempuan namanya ini kamu ceritakan gitu. Tapi kayaknya kalau terlalu sensitif kayaknya nggak usah terlalu di ini ya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Meskipun pendengarnya belum banyak, tapi kan suatu waktu kita nggak tahu siapa yang mendengarkan ini teman-teman. Makanya kita harus jaga ke identitas diri kita ya, menjaga itu. Dan supaya kamu bisa bebas bercerita aja gitu. Kalau secara anonim nggak ada rasa nggak enakan, takut ini takut itu, udah kamu tumpahin aja gitu kan. Dan ya udah, semoga dengan menulis juga kamu lega, dan ketika dibacain di sini kamu juga punya sudut pandang baru. Begitu teman-teman, untuk siniar teman cerita Dayat Pilyang bagian keempat ini. Semoga bisa bisa membantu lah ya, seperti yang aku bilang tadi, banyak sepertinya. Ya begitu. Oh ya, sebentar, kayaknya ada informasi-informasi yang perlu disampaikan di endingnya. Oh, tidak ada ternyata. Ya sudah, jangan lupa siniar teman cerita Dayat Pilyang ini tersedia di YouTube, dan kamu juga bisa bergabung menjadi 5.000 orang yang sudah 5.000 orang pembaca yang sudah bergabung di Telegramku. Caranya ketik t.me/teman Dayat Pilyang gitu kayaknya gitu. Ya itu aja, nggak ada yang bisa disampaikan lagi di ending, di closing. Semoga ini bisa menemanimu di saat kamu sedang sendiri atau di saat kamu sedang menjelang tidur kala mimpi. Begitu saja, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.